Permisi Bu, perkenalkan nama saya Intan. Saya perwakilan dari SMK Islam Akademi Hantam, selaku juga warga dari Desa Jolok. Saya ingin belajar tentang tata kelola keuangan desa. Bagaimana tata kelola keuangan di Desa Jolok, Bu? Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan desa. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait tata kelola keuangan desa. Tapi untuk melaporkan tata kelola keuangan itu, Desa Jombok sudah mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Salah satunya dengan melaksanakan aplikasi Siskudes dan aplikasi Jaga Desa. Dari dua aplikasi itu diharapkan desa dapat menyampaikan apa yang sudah dilakukan tentang tata kelola keuangan yang ada di desa. Jadi dengan kedua aplikasi itu diharapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa itu bisa sampai kepada masyarakat yang ada di desa. Oh ya Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa perbedaan dari aplikasi Siskudes dengan aplikasi Jaga Desa? Jadi saya jelaskan dua perbedaan aplikasi itu. Untuk aplikasi Siskudes, ini aplikasi yang dikeluarkan pemerintah terkait tata kelola keuangan desa, yang desa diwajibkan untuk menginput semua pendapatan maupun berbelanja yang dilakukan oleh desa. Pendapatan baik pendapatan transfer maupun pendapatan tunai yang diterima desa harus dimasukkan ke dalam aplikasi Siskudes. Untuk aplikasi Jaga Desa, aplikasi ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa. Kalau dari aplikasi Jaga Desa ini, desa akan memasukkan juga dalam aplikasi Jaga Desa hasil atau output dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam aplikasi Siskudes. Dari aplikasi Siskudes itu ada laporan, sebuah produk laporan yang juga dimasukkan dalam aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa ini mengcover beberapa hal yang tidak ada di dalam aplikasi Siskudes. Seperti contohnya di dalam aplikasi Siskudes itu tidak ada pelaporan desa terkait distribusi pupuk, terus aset desa dan sebagainya. Kalau di dalam aplikasi Jaga Desa itu sudah mengcover semua kegiatan yang ada di desa, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan lainnya. Salah satu contohnya dalam aplikasi Jaga Desa, operator Jaga Desa atau admin Jaga Desa diminta untuk menginput pendistribusian pupuk yang ada di desa, laporan aset desa, baik aset tanah maupun aset non tanah seperti laptop, kursi dan sebagainya. Itu dilaporkan juga di dalam aplikasi Jaga Desa ini. Dalam aplikasi Jaga Desa ini juga banyak hal seperti budaya, kegiatan masyarakat, laporan kegiatan masyarakat, misalkan ada pelaporan masyarakat berhubungan dengan hukum, itu juga dilaporkan di dalam aplikasi Jaga Desa. Jadi dalam aplikasi Jaga Desa ini lebih banyak mengcover semua hal yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu berhubungan dengan keuangan maupun tidak berhubungan dengan keuangan. Wah, sepertinya menarik ya Bu. Kalau boleh tahu, seperti apa sih aplikasi Jaga Desa itu? Seperti ini, untuk aplikasi Jaga Desa kita bisa membukanya lewat HP Android yang dimiliki. Jadi salah satunya seperti ini. Untuk aplikasi Jaga Desa tinggal masuk dalam Google Chrome atau yang lainnya lewat https jagadesa.kejaksaan.go.id. Dari sini nanti kita bisa masuk ke aplikasi Jaga Desa. Kita masukkan user sama passwordnya. Nah, ini kita masuk ke aplikasinya, kita masukkan usernya sama passwordnya. Bentar, ini passwordnya nanti akan diinformasikan terkait user passwordnya. Ini user passwordnya, nanti ada user passwordnya dan kita harus menginput namanya captcha. Ini untuk menghindari pembobolan aplikasi. Kalau sudah keluar ini kita kembali untuk masuk ke menu utamanya. Nah,
Ini menu utama yang ada di aplikasi Jaga Desa. Jadi Jaga Desa ini masyarakat bisa tahu temuan-temuan yang ada di sini, baik ancaman, bencana alam, kapitalisme, temuan kesehatan, pencemaran lingkungan, korupsi, dan kriminalitas. Di bawahnya ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan oleh desa. Jadi desa sudah menginput tadi yang sudah saya sampaikan, dari apa saja yang sudah diinput di aplikasi Sisbuddes, jadi nanti akan terkoneksi di dalam aplikasi Jaga Desa ini untuk mana-mana yang sudah dilaksanakan dan mana-mana yang belum. Seperti contohnya ini, kalau ini dari alokasi dana desa, yang pertama ini untuk penghasilan kepala desa. Ini sudah terserap. Nanti keluar berapa persentase yang sudah dilaksanakan dan sisa anggarannya berapa, itu ada semuanya di sini. Salah satunya juga nanti ada dana desa seperti biaya koordinasi pemerintah desa dengan instansi terkait. Nah, ini juga dari dana desa yang operasional pemerintah desa sebesar 3% dari dana desa. Ini juga ada kegiatan lain dari dana desa seperti ini, dukungan kegiatan seremonial yang ada di desa, itu juga di cover melalui dana desa. Ada juga misalkan pembangunan. Nah, pembangunan desa tahun ini apa saja itu juga bisa dilihat dalam aplikasi ini, seperti rapat beton atau drainase. Untuk tahun ini ada drainase di Dusun Congkorjo, di Dusun Nembul. Nah, ini juga bisa kita lihat dari aplikasi Jaga Desa. Jadi masyarakat akan lebih gampang tanpa harus berbondong-bondong ke desa untuk mempertanyakan sampai mana proses pembangunan atau penyerapan anggaran dana desa yang sudah dilakukan oleh desa. Oh ya, Bu, kan tadi Ibu menjelaskan tentang pembangunan. Nah, jika masyarakat ingin mengusulkan pembangunan tersebut, itu mengusulkannya ke siapa? Dan seumpama saya ingin mengusulkan tentang kegiatan, dan itu tentang kesehatan, saya juga mengusulkannya ke siapa? Oke, untuk menerima usulan atau menerima aspirasi dari masyarakat itu salah satu tugas dari BPD. Jadi BPD itu Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Jombok, yang saat ini diketuai oleh Bapak Imam Adi Wonorejoyo. Beliau ini tugasnya yang pertama menyerap aspirasi masyarakat, baik usulan tadi yang disampaikan oleh Mbak Intan, usulan tentang pembangunan, usulan tentang kesehatan, dan yang lainnya boleh disampaikan kepada BPD. Jadi tugasnya BPD salah satunya di desa itu menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu juga BPD tugasnya membantu desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dan pemerintah desa. Jadi baik kepala desa maupun perangkat desa yang lainnya nanti kinerjanya juga diawasi oleh BPD. Selain itu juga BPD membantu desa dalam menyepakati rencana peraturan desa. Jadi di desa itu ada peraturan-peraturan desa yang menjadi produknya Bapak Kepala Desa berupa peraturan desa. Ini disepakati oleh BPD dengan Bapak Kepala Desa, baik itu peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD tadi yang dimasukkan dalam aplikasi Sisbuddes maupun aplikasi Jaga Desa tadi, ini tugasnya BPD. Jadi BPD di sini berperan banyak di dalam desa. Salah satunya itu tadi yang utama menyerap aspirasi masyarakat. Jadi usulan apapun yang ada di masyarakat boleh disampaikan kepada BPD yang ada di desa. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Jombok mengikuti lomba Jaga Desa karena Desa Jombok sudah melaksanakan tata kelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui aplikasi Jaga Desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa, baik melalui dana desa maupun dana-dana lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.